Perkenalkan, nama saya Unggul Primasati dengan NIM 856 052 956. Saya dari Pokjar Papak Barat. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan yaitu RPP saya atau rencana pembelajaran yang sudah saya siapkan. Ya, pada saat ini izin saya untuk mempresentasikan dan semoga ya praktik video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Semangat. Kalau nanti Bapak bilang selamat pagi, katakan pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Sekali lagi ya, katakan dengan Bapak ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Sekarang kita akan belajar yaitu pada buku tematik yaitu tema 1 ya. Anak-anak di sini sebelum kita mulai pelajaran kita akan melakukan doa ya. Ayo anak kalian yang mau mungkin berdoa silakan maju. Dan sekalian juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya bangkit berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman, mari kita bersatu terbang. Tuhan, kami mulai pelajaran kami pada hari ini. Tuhan, berikanlah kami kebenaran agar dapat menjawab soal yang diberikan Bapak Tuhan. Dan dapat diberi kami kemudian mereka kesehatan dan umur agar dapat mengajarkan dengan baik. Dan kedua kami dimanapun mereka berada menunggu seperti kerjaan. Dan mereka yang kami berbuat sengaja tidak sengaja. Hapus kata apa baik yang kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk. Baik, jadi anak-anak Bapak sini sekalian kita akan belajar. Bapak di sini menampilkan tujuan pembelajarannya ya. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, kita pemanasan dulu. Ayo semua bangkit berdiri, semua di posisinya. Dari sini masuk ke tengah ini, dari sini masuk ke sini, dari sini masuk ke sini, dari sini. Jadi kalau mau bikin nanti kodenya kan? Tadi kan kodenya ada namanya kodenya benar, benar, salah. Harus konsentrasi. Ayo kita sekali lagi ya. Salah, benar, salah. Duduk. Baru berdiri. Oke, silakan duduk. Semua duduk semuanya. Baik, pada hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran yaitu tentang selamat hidup. Yang satu itu selamat makhluk hidup. Di sini pembelajarannya ya anak sekalian harus membaca teks perkembangbiakan jagung. Mari kita buka buku tema itu di halaman 2.
Di situ anak membaca bagaimana perkembangan jagung. Bagaimana perkembangan biak pada tumbuhan jagung. Nah, di sini akan selanjutnya kita akan melihat kegiatan-kegiatannya. Ya, kita amati bagaimana perkembangbiakannya itu dari awal mulai ditanam dari biji bahkan sampai pertumbuhannya. Sudah anak? Silakan membaca hanya 3 menit. Bapak mau bikin pertanyaan dulu ya, Nak ya. Apa yang kalian tahu tentang tumbuhan? Apa? Tumbuhan? Oke. Yang lain ada? Ada yang tahu? Yang kalian tahu tentang tanaman? Gimana tanaman itu? Di apa dia membuat suasana yang semakkah atau membuat suasana yang menjadi membuat kita sakit atau tanaman itu harus dipijak-pijak kayak mana? Jadi harus tanaman yang dirawat, ya kan? Oke. Jadi yang kalian tahu apa manfaatnya tanah tumbuhan bagi manusia? Apa? Selain itu, iya, memberikan oksigen. Kelompok ketiga Sri, kelompok keempat baru si Maria. Bisa? Bisa, Pak. Bapak pengen setiap kelompok sudah, tapi berganti-gantian atau 2 lah per kelompok ya, untuk mengamati tumbuhan yang ada. Bagaimana yang sudah kalian amati tadi. Nah, sekarang Bapak mau tunjukkan bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan jagung. Oke, kita lihat sama-sama ya. Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut ini adalah laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh.
Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sebentuk bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan mulai lagi perkembangbiakan jagung. Edo senang sekali. Ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu dengan kesukaannya. Oke, nah. Di sini kan tadi sudah menerangkan bagaimana perkembangbiakan pada jagung. Jadi kita di sini Bapak pengen dulu anak-anak sekalian menerangkan bagaimana perkembangan jagung itu dengan kertas deskripsi berkelompok itu. Sudah. Setelah itu nanti kita akan sama-sama bagaimana untuk cara mempresentasikan hasilnya. Ayo, kelompok cerdas cermat untuk mempresentasikan hasil deskripsi tadi pada pengamatan tumbuhan jagung. Ayo, gimana maju? Ya. Di dalam jagung merupakan calon tumbuhan baru dan bahan makanan untuk tumbuhan yang baru muncul. Jagung adalah salah satu tanaman pangan yang menghasilkan karbohidrat yang terpenting di dunia. Sumber karbohidrat dari jagung adalah biji. Biji adalah makanan yang bermanfaat. Oke. Tepuk tangan bagi kelompok cerdas cermat. Oke. Deskripsinya itu kan. Jagung itu tadi apa, anakku? Adalah sumber. Jagung adalah salah satu sumber. Hah? Pokok. Sumber makanan pada makhluk hidup. Atau jagung itu adalah salah satu sumber makanan. Dan yang kedua, apa lagi? Apa lagi, nak? Tumbuhan jagung. Iya. Tumbuhan jagung memiliki. Nah. Karbohidrat dan seterusnya banyak-banyak lagi tentang bagaimana perkembangbiakan tentang jagung. Di sini anak-anak sekalian sudah selesai dari semua kan? Sudah? Oke. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan sedikit kembali sama Bapak, nak. Sini letaknya. Sini. Ya? Oke.
Sudah? Yang lain sudah? Oke. Di sini Bapak tadi menerangkan kan, tadi kalian tadi sudah membaca bagaimana jagung berkembang. Oke. Di sini jagung adalah merupakan salah satu tanaman yang menjadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Kalian tinggal di mana? Indonesia. Di kabupaten apa? Nah, salah satunya di sini menceritakan bagaimana penduduk di Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Siapa di sini pernah jagung itu menjadi makanan pokoknya? Contohnya, malas dimakan nasi jadi jagung. Siapa pernah? Berbus kan? Ya. Terkadang manusia kalau sudah makan, atau kita sendiri kalau makan jagung itu kan, contohnya, ya kalau seperti Bapak pernah jagung itu direbus, ya kan? Itu di apa itu namanya? Diparut atau di, nah baru dicampur susu, dicampur keju. Nah, bagaimana lah supaya nikmat? Tapi salah satu jagung itu adalah jenis makanan yaitu menghasilkan karbohidrat. Oke. Di sini kita melihat cerita seorang petani jagung membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, contoh tanaman biji jagung. Nah, inilah contohnya aku. Oke. Ini adalah contoh biji jagung. Ya, kecil ya? Kecil ya? Ini kayaknya jauh banget ya. Oke. Nah, di sini lagi dikatakan buah jagung akan bertumbuh besar. Nah, setelah kita angkat dulu, ya kan? Batangnya akan menjadi besar sehingga menghasilkan bunga dulu, ya kan? Setelah bunga baru ada apa? Buahnya. Oke. Di sini kita lihat bunga jagung memiliki helai-helai yang halus. Bagian ujungnya pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagai akan jatuh kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi namanya pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu sehingga buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna Kecoklat. warna putih. Kecoklat. Dan buah jagung akan siap dipanen juga kan? Bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kuning atau yang apa? Yang merah. Kuning. Oke. Nah, bagian yang dimakan oleh manusia itu adalah biji jagung, jangan batang jagung. Nah, di sini juga dikatakan petani menanam kembali sebagian jagungnya. Nah, seperti itulah proses penanaman jagung aku. Jadi ketika sudah ditanam dari biji, maka akan berkembang biak, ya akan muncul nanti suatu tunas yang kecil ya kan, daunnya masih sedikit. Nah, dan akan selanjutnya akan bertambah besar sehingga mendatangkan bunga dan juga akan menghasilkan buahnya. Oke, itu untuk ini ya. Oke, di sini Bapak ingin menunjukkan suatu diagram. Ya, perhatikan anak-anak sekalian, pada buku tersebut ada di situ yaitu tentang jagung, ya kan? Perkembangbiakan jagung. Di situ ada tertulis berapa paragraf? 5. Oke, tadi kan anak-anak sudah membaca, ya. Nah, contoh ide pokoknya, ya, perhatikan. Contoh ide pokoknya pada paragraf pertama itu, ya, ini adalah satu bentuk diagram ya, Nak, ya. Diagram atau bisa dikatakan peta pikiran, sudah. Jadi, salah satu contohnya perhatikan di paragraf pertama, ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, ya. Jadi bisa di situ paragraf pertama itu ide pokoknya jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Oke? Jadi aku Bapak nanti akan kasih perlembar nanti per orang, tapi sebelum itu kita akan pelajari dulu yaitu bagian masuk ke bagian bunga. Sudah?
Nah, inilah contoh bunga pada jagung ya. Bagian-bagian bunganya. Di sini kan ada terdapat mahkota, bunga sari, bapak, dasar bunga, oke. Anak-anak ada. Kemarin kan sudah Bapak bilang untuk membawa bunga. Ada yang membawa bunganya? Bunga. Yang lain mana bunganya? Ada? Bunga jagung. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian bunga tadi. Kembali lagi ke bagian bunga aku. Nah, di sini kan ada tadi bunga. Udah. Tolong sekarang bunga yang sudah dibagikan setiap kelompok diperhatikan apa perbedaannya nanti dengan kelompok yang lain. Nah, contohnya kelompok yang sini karena kelompok sana apa perbedaan bunga kalian? Contohnya, ya. Contohnya kan bunga melati berwarna putih, mahkotanya berwarna putih ya kan? Benang sarinya berwarna apa? Tangkainya berwarna kayak mana? Udah dengan hasil nanti kertas yang sudah anak-anak buat. Ya, sekarang tolong amati setiap bunga yang ada di depan kelompok masing-masing. Ayo, amati setiap bunganya. Ayo. Bagaimana dia bunganya? Ada daunnya, warna biru daunnya, bagi benang sarinya, kepala sarinya berwarna apa? Sudah? Nah, Bapak kita kembali lagi kepada pengambilan jagung tadi, yaitu dengan bentuk diagram. Ya, tadi kalian sudah mempelajari tentang bagian-bagian bunganya kan? Kalau jagung juga seperti itu ya, ada benang sarinya, ada apa lagi? Mahkotanya, ada kepala. Benang sari dan kepala sari mobil. Ada kepala sari. Ada tangkai. Oke. Tadi kan sudah Bapak bikin contoh pada diagram ini kan? Jadi contoh pada paragraf pertama apa tadi? Oke. Nah, tadi kita kan sudah belajar mengamati pada tumbuhan jagung. Ya. Sekarang kita akan mengambil ide pokok pada perkembangbiakan jagung. Sudah nak Bu? Ini kerjakan per kelompok. Bapak akan bagi ini selembar lagi per kelompok. Dah? Ayo sekarang akan dikerjakan nak ya. Paragraf diagram yang sudah anak-anak kerjakan per kelompok. Sudah? Perhatikan di situ. Kalau perlu diperbaiki, silahkan diperbaiki. Kalaupun contohnya jawabannya sudah benar, seperti Bapak bacakan, nggak usah lagi diperbaiki. Dengar ya?
pokok pikiran paragraf yang pertama yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Siapa yang benar kelompoknya? Benar? Oh, oke, perbaiki lagi tambahin ya. Oke, di paragraf yang kedua, jagung dikembangkan dengan biji. Siapa yang benar? Ayo, siapa yang benar? Itu paragraf kedua, coba perhatikan. Ya, ketika seorang petani yaitu berkembangbiakan jagung itu melalui apa? Biji jagung. Oke. Di paragraf ini pokok paragraf yang ketiga, yaitu pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih. Siapa yang benar? Bunga jagung memiliki layanan Ayo coba perbaiki. Coba. Oke. Paragraf yang keempat, bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh berkembang menjadi jagung. Siapa yang benar ini? Oke. Paragraf yang kelima, biji jagung yang tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Siapa yang benar? Oke, semuanya benar. Mari tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita akan masuk yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sudah? Di sini Bapak menyediakan video yaitu bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bukan yang berbunga. Pertama, ada perkembangbiakan patung. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembahasannya. Di mana perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenis, anak-anak. Yang pertama, ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, tentu ada perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga secara vegetatif. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan, anak-anak. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau tanpa penyerbukan. Nah, jadi jelas ya bedanya. Jika generatif itu melalui perkawinan, sedangkan vegetatif itu tanpa melalui perkawinan. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu biasanya dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Nah, organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif ini adalah bunga, anak-anak. Perkembangbiakan generatif itu biasanya diawali dengan peristiwa yang disebut dengan penyerbukan. Nah, apakah ada yang tahu apa itu penyerbukan? Oke, jadi penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Nah, anak-anak, seperti yang Bu Tridi sampaikan tadi, bahwa organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif itu adalah bunga. Oke, jadi berikut ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Bu Tridi sudah menyiapkan gambar bunga yang dibelah, anak-anak. Jadi ini merupakan gambar bunga yang dibelah. Tujuannya agar terlihat bagian-bagian dari bunga ini. Nah, anak-anak bisa kalian cermati. Di sini ada bagian-bagian bunga yang tentu memiliki nama dan juga fungsinya masing-masing. Oke, adapun yang pertama, bagian ini itu disebut dengan tangkai bunga. Oke, jadi tangkai bunga ini berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batangnya. Kemudian selanjutnya yaitu bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga ini merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian bagian selanjutnya itu pada bagian ini. Nah, kalian di sini bisa perhatikan pada bagian ini itu disebut dengan kelopak bunga. Jadi kelopak bunga merupakan bagian yang menyelimuti bunga saat bunga masih mengucur.
Jadi, ketika bunga ini masih kuncup, itu dilindungi oleh kelopak bunga agar tidak terserang oleh serangga maupun oleh ulat, anak-anak. Nah, kelopak bunga ini akan terbuka apabila bunganya sudah mekar. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian yang berwarna-warni pada bunga itu disebut dengan mahkota bunga. Nah, jadi mahkota bunga ini merupakan perhiasan dari bunga. Umumnya mahkota ini berwarna-warni, ada yang berwarna kuning, merah, hijau, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya adalah untuk mempercantik bunga agar serangga, baik itu kupu-kupu dan lebah, itu tertarik untuk hinggap di bunga untuk membantu proses penyerbukan. Nah, jadi itulah fungsi dari mahkota bunga. Selanjutnya, bagian berikutnya adalah bagian benang sari. Nah, anak-anak, ini disebut dengan benang sari. Jadi ini merupakan kepala sari dan ini merupakan tangkai sari. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Nah, apabila benang sari ini diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini, anak-anak. Di mana dalam kepala sari ini terdapat butir-butir serbuk sari. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian ini yang berbentuk seperti leher botol, di mana bagian ini disebut seperti yang Putri dikatakan tadi, yaitu berbentuk seperti atau tempat menampung calon-calon biji yang akan menjadi tumbuhan baru, anak-anak. Oke, jadi itulah bagian-bagian bunga dan juga fungsinya masing-masing. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses penyerbukan. Oke, jadi di sini Putri D sudah menyediakan gambar terjadinya proses penyerbukan. Nah, seperti yang Putri D katakan tadi, bahwa di kepala sari ini nantinya akan terdapat butir-butir sari. Nah, butir-butir sari ini nantinya akan tertiup angin maupun dibawa oleh serangga, dan akhirnya butiran-butiran sari ini akan jatuh tepat di atas kepala putih. Nah, setelah jatuh di atas kepala putih, kemudian butir-butir sari itu akan turun ke dasar bakal biji, anak-anak. Nah, apabila butiran-butiran sari tersebut sampai di dasar bakal biji atau bakal buah, maka nantinya bakal buah ini akan berkembang terus hingga menjadi calon tumbuhan baru, anak-anak. Nah, jadi seperti itulah proses penyerbukan secara singkat. Nah, sampai di sini kira-kira paham ya? Oke, berikutnya materi tentang jenis-jenis penyerbukan, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif sudah Putri D bahas di video-video selanjutnya, jadi kalian bisa klik video-video pembelajaran kelas 6 yang ada di channel ini ya. Oke anak-anak, jadi demikian yang bisa Putri D sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Putri D jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nama kelompok 1. Maria, 2. Asmara, 3. Yasiel, 4. Rio, 5. Mehdi. Hasil amatan 1. Bunganya berwarna pink. 2. Memiliki batang yang berduri. 3. Memiliki kelopak yang sudah mekar karena bunganya sudah mekar. 4. Memiliki batang dan daun berwarna hijau. 5. Nama bunga adalah bunga mawar. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Nah, jadi anak-anak di sini supaya tahu perbandingan antara bunga mawar pink atau bunga mawar merah dengan perbedaan bunga mawar putih. Nah, jadi persamaannya ada juga ya kan? Ya kan? Kalau persamaannya itu apa? Memiliki batang yang berduri. Iya, memiliki batang yang berduri, terus Memiliki kelopak yang berwarna hijau, Pak. hijau. Ya, apa? Terus memiliki daun yang berwarna Hijau. jadi sama-sama yang hijau kan? Oke, sekarang semua baguskan bukunya, perhatikan. Bapak akan meminta kepada siswa untuk mengerjakan soal. Nah, soal ini kembali lagi seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan ya, Nak ya. Ya. Jadi tolong dikerjakan soal ini semua dengan cepat, oke?
teman-teman aku, setelah pembelajaran ini selesai, kita akan tutup pembelajaran ini ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran ini, ada yang mau bertanya aku? Atau ada yang memberi kesimpulan? Jadi semua sudah mengerti? Jadi untuk selanjutnya, nah jadi anak-anak di sini sudah mengerti bagaimana manfaat perkembangbiakan jagung, bagaimana manfaat yaitu tumbuhan yang generatif seperti apa jenis contohnya sudah. Jadi bagaimana cara mendeskripsikan bagian paragraf sudah mengerti semua. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita akan melakukan doa penutup. Doa ini, ayo siapa yang bikin doanya, silakan maju. Tepuk tangan semuanya. Jadi setelah kita menyelesaikan pembelajaran ini, ya anak-anak semua banyak belajar di rumah ya. Sekian dan terima. Terima kasih.